Saya percaya yang pakai seragam itu, yang tugasnya seperti saya, semua pelayan masyarakat, abdi masyarakat. Tapi mereka bukan jadi abdi masyarakat. Mereka korupsi. Saya sampai bingung. Kejaksaan menangkap seorang hakim. Di rumahnya ada triliunan uang. Wah, saya masuk akal otak pribadi saya. Itu uang untuk apa? Kalau kita diberkati dengan uang, dengan berkat, uang itu bukan untuk kita, Bapak-bapak Ibu sekalian. Uang itu harus jadi berkat buat orang-orang miskin. Kenapa? Yesus Tuhan kita berkata, selalu ada orang miskin di sekitarmu. Jadi saya percaya di dunia ini selalu ada orang miskin. Jadi kalau ada yang protes soal angka kemiskinan, suruh baca deh Alkitab. Yesus Tuhan yang bilang, selalu ada orang miskin di sekitarmu. Pasti ada orang miskin. Makanya Bapak-bapak, Ibu dan saya diberkati untuk jadi berkat. Amin. Kenapa kita nggak mau? Hakim itu buat apa duitnya? Kalau besok dia mati, apa triliunan uangnya itu dibawa mati sama dia? Apalagi dia imannya berbeda dengan kita. Kalau kita masih pakai peti, nanti saya mati pakai baju yang tadi itu, pasti istri saya mendandani saya ini begitu. Bapak-bapak kalau mati pasti pakai jas, pakai sepatu lengkap. Kayak di sorga nggak ada jas saja. Ya. Padahal kita nanti dibangkitkan dengan baju yang seperti Adam dan Hawa dulu sebelum dia jatuh dosa. Dengan kemuliaan kita akan dibangkitkan lebih dahulu. Ya. Kalau saudara kita enggak, ya, mereka hanya kain kafan seperti orang Yahudi. Jadi buat apa ngumpulin uang sampai bertriliun-triliun? Saudara tahu 1 triliun itu gimana? Ada yang tahu nggak? Belum, makanya ada 1 triliun. Ya kan? Kalau 1 triliun itu kita tukarkan dengan pecahan 1000 perak, ini penuh ini. Gereja ini penuh dengan uang 1000 perak yang jumlahnya triliunan itu. Ya, saya berdoa bapak-bapak yang percaya dan siap untuk memberkati orang miskin, amen, akan dapat triliunan rupiah. Amin. Yang tepuk tangan cepet duluan. Yang tepuk tangan, bener enggak ya? Bener enggak ya? Saudara harus percaya. Ya kan? Tapi jangan pelit. Kadang-kadang kalau udah triliunan lupa, ya kan? Lupa sama yang dibawa-bawa. Wah, mobilnya Alphard, ya kan? Nggak mau lagi naik sepeda motor, apalagi naik angkot. Ya. Berubah semuanya. Tapi saya berdoa, hamba Tuhan di tempat ini tetap rendah hati. Amin. Klik ketiga, kita seperti Yesus. Klik Matius 27-28. Mereka menanggalkan pakaiannya, pakaian Yesus. Yesus ketika mau disalib ditanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Klik. Ini jubah mengenakan. Walaupun jubah ungu ini jubah paling mahal waktu itu, yang pakai hanya orang-orang yang namanya bergelar bangsawan. Raja-raja bangsawan memakai jubah ungu. Nggak bisa kalau orang-orang biasa. Mereka menghina Yesus karena dia dituduh sebagai raja orang Yahudi. Ya kan? Inilah raja orang Yahudi.
Markus Yohanes menulis bahwa tentara Romawi melucuti pakaian Yesus dan membebankan kepadanya jubah ungu. Bandingkan dengan yang ditulis Matius tentang jubah ungu. Matius menuliskan bahwa jubah ungu itu merupakan imitasi tiruan dari jubah kerajaan. Ya. Betapa menyedihkan bapak-bapak orang mengejek Yesus. Tuhan diejek, Tuhan dihina, Tuhan dikecil-kecilkan, saudara. Tuhan disiksa, Tuhan dimahkotai, bukan dengan mahkota sebenarnya, dengan duri. Durinya panjangnya lebih seperti ini, tajam-tajam, saudara. Saudara, kalau saya berdoa yang belum ke Israel, tahun ini ke Israel. Oh, yang amin berarti belum ke Israel. Tolong dicatat namanya, nanti ikut saya ke Israel. Ikut saya, bayar sendiri tapi ya. Saya 3 kali ke Israel gratis. Puji Tuhan. Karena dengan iman saya bisa ke Israel. Yang pertama, ketika seorang Wakapolres saya dan Kabakpol saya datang ke saya, ke ruangan saya sebagai Kapolres di Minahasa. Dia bawa satu kresek. Saya tanya, kresek? Saya bilang, apa itu kresek kamu bawa ke ruangan saya? Ini doi. Yang nggak ngerti doi artinya duit. Doi itu duit, uang, ya. Satu kresek. Berapa saya bilang? Gitu. Ya, kalau Kapolres selalu Pak, ya mintanya 1 M. Kalau ini kami nggak sanggup. Kami 400 juta bawa ini. 400 juta sudah dibawa ke saya. Saya bilang, kamu tahu nggak? Kapolres itu pendeta, ya. Kapolres itu pendeta. Saya harus berdoa dulu kepada Tuhan, ya kan? Saya nggak kasih tahu istri saya juga, ya. Cuma saya balikin aja. Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, apakah ini berkat atau ini bukan berkat? Tuhan, bukain Alkitab. Nah itu kan tadi. Selalu ada orang miskin di sekitarmu. Saya bilang, siapa yang miskin, Tuhan? Ya anak-anak buahmu. Kalau enggak miskin, dia enggak. STNK SIM lengkap, helm pakai, ya kan? Tapi tutup petir nggak ada, bayar beban. Selalu ada orang miskin. Kalau orang miskin dia melakukan itu, saya percaya. Nah, pernah konglomerat atau jenderal-jenderal nggak ada. Karena mereka hidupnya nggak miskin lagi. Jadi saudara, berkati polisi nggak apa-apa, tapi jangan nyogok, kasih suap. Karena pemberi suap dan penerima suap sama-sama berdosa, ya, bisa diborgol. Jadi saudara, saya baca itu, saya nggak mau pusing-pusing lagi, nggak terlalu dipikir-pikirin lagi. Langsung saya bilang ke Pak Wakap, kumpulin seluruh anggota, termasuk Kapolsek. Kapan Pak? Besok. Besok mereka kumpul, saudara. Saya bawa itu kresek, tapi perasaan saya itu kepalanya kepalanya ini siapa Pak? Goliat. Saya perasaan itu saya dibawa kepala Goliat. Saya perasaan menjadi Daud, Raja Daud, tapi Daudnya masih muda itu, yang masih kemerah-merahan. Di depan pasukan saya bilang ini, inilah hasil kerja kalian. Bagikan
Saya lempar. Apa? Ya uang itu bukan jatah saya, itu jatah orang miskin, jatah anggota saya. Saya bagikan semua. Dengan hati ikhlas dan sukacita, saya bersyukur tidak makan hak-hak anak buah saya. Ya, saudara, saya cerita baru kena istri saya. Untung saya punya istri yang baik. Aduh, saya benar Tuhan kasih istri saya baik. Coba kalau istrinya nggak baik, pasti saya ditempelin. Oh, bilang kamu. Kenapa? Karena istri itu pangkatnya selalu di atas kita. Panglima dia. Kita panglima, dia panglima. Kita panglima, pangtujuh ya. Saya cerita dan dia suka cinta juga. Ya. Seminggu kemudian saya ditelepon oleh seseorang. Dia bilang, Pak, itu. Ya, ada apa Pak? Katanya mau ke Israel. Kok tahu? Iya, karena Tuhan bilang sama saya. Wow. Ya udah. Terus Bapak, maksudnya apa kata saya? Bapak nanti sama istri ke Israel saya bayarin. Saya kayak jantung berhenti, saudara. Tapi otak saya nggak berhenti. Saya pikir bahwa saya masih punya 2 anak. Ya. Saya bilang saya ingin sekeluarga Pak. Itulah polisi sama pendeta itu sama kan. Dikasih berkat masih kurang kalau 2. Malu-malu sama aja. Saya bilang saya punya anak 2. Saya ingin mereka juga ikut saya. Oh, nggak apa-apa. Berempat ya Pak? Iya. Saya nyesel loh. Waktu itu saya bilang ke 6, ke 7 ya. Bawa pembantu karena saya masih kecil. Ya. Berangkatlah kami ke Israel. Karena apa? Karena saya kembaliin, bukan hak saya. Jangan pernah saudara memakan hak orang lain. Kalau itu hak orang lain, kembalian. Nggak jadi berkat. Amin. Keempat, the best of rock. Ini kan kebenaran. Klik. Saudara, saya kalau cerita ini klik. Kalau baca ini pasti bapak-bapak ibu ngerti. Tapi ayat itu berkata kepada hamba-hambanya. Tetapi Bapak itu berkata kepada hamba-hambanya. Nanti saudara akan baca. Tetapi Bapa di sorga itu berkata kepada para malaikat, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepada anaknya yang hilang itu. Dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Bapak-bapak ibu sekalian, kita akan mendapat jubah yang terbaik dari Allah Bapa. Amin. Klik. Ini namanya jubah kebenaran. Ya. Anaknya yang jahat, anaknya yang jatuh dalam dosa, anaknya yang sombong, anaknya yang menentang bapaknya, anaknya yang lari dari rumah bapaknya, diterima lagi dan diberikan jubah yang terbaik, jubah kebenaran. Supaya apa? Supaya anaknya jadi benar kembali. Saudara, tidak ada Tuhan yang sehebat, sebaik Bapa kita di surga. Saudara akan lihat nanti ketika bapak-bapak, ibu-ibu pulang ke surga. Ya kan? Saudara akan lihat bagaimana Bapak itu akan berlari menjemput kita. Nggak ada Tuhan lahir. Cuma Tuhan kita yang melihat kita, langsung dia berlari. Nggak ada yang, siapa itu? Usir aja dia. Nggak ada. Dia tidak pernah dendam. Dia tidak pernah
menyimpan kepahitan di hati. Dia Allah yang penuh kasih. Allah itu kasih. Amin, saudara. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Dia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. 1 Korintus 1 ayat 30. Ya. 1 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa, karena kita supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Tuhan akan memberikan kepada kita jubah kebenaran. Asal saudara dan saya tiap hari bertekuk lutut di bawah kaki Yesus, bilang, aku ini orang yang berdosa, tidak layak sebenarnya menjadi hamba Tuhan, tidak layak harusnya aku jadi hamba-Mu Tuhan. Aku nggak layak, ya. Jangan kita sombong. Wah, siapa saya? Saya kan bintang 2. Ya. Saya kan punya pangkat, saya kan punya jabatan, saya kan punya ini, punya itu. Saudara, kalau kita kaya raya, itu yang kita andalkan. Kalau kita banyak uang, uang itu yang kita andalkan. Percaya sama saya ini lahir dari orang yang biasa-biasa saja. Kelas 5 SD, mami papi saya sudah meninggal, saya anak yatim piatu. Kalau percaya ini ada cici saya, ada adik saya. Ya. Karena ini tidak cici kandung saya, adik saya kandung. Tanya dia, mami papinya benar meninggal waktu kecil. Kamu? Kita waktu kecil udah ditinggal dari papi, anak yatim piatu. Ya. Jadi sebenarnya satu hal biasa aja kalau saya hidup bersahaja, hidup apa adanya, hidup dicukupkan oleh Tuhan. Dan dahsyatnya anak yatim piatu bisa jadi bintang 2. Ya, itu kalau bukan Tuhan, ngomong kosong. Bukan karena kuat dan gagah saya, nggak ada apa-apanya saya. Saya dari kampung. Ya. Itu Om Yopis Kiloi, itu kepala sekolah saya. Saya lulusan SDL, ditandatangani itu ijazah saya oleh Om Yopis Kiloi. Ya. Kalau nggak percaya tanya, ini saya punya sahabat juga, Pak Yohanes ini. Pasti dia ijazahnya sama saya, ditandatangani oleh Yopis Kiloi. Ya. Coba sekarang SDL, ada nggak yang masuk polisi? Ada nggak lulusan SDL ini yang pangkatnya jenderal? Ada, saya itu. Setelah itu nggak ada lagi. Kenapa nggak bisa? Kenapa nggak bisa? Semua bisa. Kalau kita punya namanya juga kebenaran, kita bilang sama Tuhan, saya berdosa. Ya. Saya bodoh di hadapan Tuhan. Saya nggak kuat, nggak punya apa-apa. Hanya Kau Tuhan yang kuandalkan. Yeremia 17 katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tetapi terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan orang lain. Terkutuklah orang yang mengandalkan pangkat, jabatan, jubah, seragam. Terkutuklah orang yang mengandalkan harta kekayaan sampai bertriliun-triliun disimpan buat apa? Oh, senang. Memang kita kalau punya duit senang banget. Wah. Sekarang saya nggak begitu, saudara. Dulu ya, sebelum saya bertobat, saya dikasih uang banyak. Oh, senang. Saya simpen, saya peluk. Sekarang saudara, semuanya sampah. Itu kata Rasul Paulus, saya udah ngalamin sampah. Ya. Saudara,
Walaupun saya anak yatim piatu, sampai detik ini saya tidak pernah kelaparan. Saya tidak pernah telanjang, saya tidak pernah kekurangan, saya tidak pernah susah, saya tidak pernah masuk rumah sakit. Kemarin aja di Thailand masuk rumah sakit. Saya ke Thailand, saudara, minggu lalu mengantar siswa saya. Jadi saya pagi-pagi minum kopi Thailand. Rupanya kopi Thailand itu kopi Robusta. Kafeinnya 60% kafein. Biasanya saya di sini makan Arabica itu di bawah 5%. Di sana saya muntah-muntah. Pada saat memimpin delegasi, saya harus rapat dengan polisi di Thailand. Baru saya muntah-muntah. Tapi itulah hebat polisi di sana itu. Dia cepat sekali bawa saya ke rumah sakit. Saya diantar oleh Kapolresnya, seorang polwan, dibawa saya ke rumah sakit. Di rumah sakit langsung cukup periksa semua tubuh saya. Puji Tuhan, jantung masih stabil, tensi stabil. Cuma gula darah saya yang tinggi 200. Terus saya dibawa ke satu tempat, kiri kanan saya orang sakit, saya tidur di situ. 2 jam saya dibangunin Tuhan, bangun. Saya bangun, saudara. Saya lihat kiri kanan banyak orang sakit. Tuhan bilang, nanti kamu ketularan, cepat keluar dari rumah sakit. Saya langsung turun, pakai sepatu, pakai baju, kabur saya dari rumah sakit. Rupanya saya didaftarin sama si polwan itu, sama Kapolres itu. Jadi saya bilang, udah bayar dulu. Bayar. Saya pikir mahal. Cuma berapa, saudara? 180 baht. 180 baht itu 90.000 ya. Murah. Tapi sudah diperiksa semua. Ya. Jadi cuma di Indonesia yang masih mahal. Makanya doa, saudara, doa. Doa orang benar besar kuasanya. Kalau Indonesia tidak krisis, Indonesia masih baik-baik saja, saya percaya bukan karena pemerintahnya baik, bukan pejabatnya pintar, bukan, saudara, saya tahu, tetapi karena ada orang benar, orang-orang kudus, orang hamba-hamba Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Amin. Amin. Doa, saudara. Jangan anggap remeh doa saudara, walaupun gitu-gitu aja. Tapi Indonesia terbebas, saudara. Saya tahun ini udah diajak Tuhan keliling luar negeri berapa kali ya. Heran, Tuhan ajak saya ke luar negeri. Di luar negeri susah semua, saudara, mahal. Ya, nggak ada, saudara. Harga 10.000 mahal semua. Indonesia masih ada. Saya baru pulang dari Tegal kemarin. Ya, 10.000 masih bisa makan sate. Indonesia masih dahsyat, masih dipelihara Tuhan Yesus. Amin. Kita Roh Kudus bertahta di Indonesia. Amin. Amin. Yang kelima, terakhir, ini yang harus kita rebut. Wahyu 7 ayat 9. Klik sekali lagi. Kemudian daripada itu aku melihat. Siapa yang melihat? Yohanes. Rasul Yohanes melihat. Dia bilang, sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa. Kira-kira kita ada di sini nggak? Amin. Amin ada. Yang lain di mana? Sekali lagi saya tanyakan. Kira-kira ada di sini nggak kita? Amin. Ya. Ngapain? Berdiri di hadapan tahta
dan di hadapan anak domba. Siapa anak domba? Yesus Kristus Tuhan. Ya kan? Terus memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Makanya orang GPDI kalau ibadah selalu pakai klik baju putih. Ya. GPDI Minahasa itu semua pakai baju putih tiap minggu. Ya. Nggak pernah ada lagi di kota bumi di sini ya pakai baju putih. Kotor, Pak. Ya kan? Saudara harus punya jubah putih. Ya. The robe white. Ya. Kita lihat ayat 14 ya. Wahyu 7 ayat 14. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu dia berkata kepada mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Saudara, bertahanlah. Nggak ada saudara orang Kristen, hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan hidupnya di Indonesia seperti kesusahan besar. Belum. Nah, belum. Saya udah keliling Indonesia saudara. Saya datang ke sana ke sini. Saya setiap datang pasti saya melayani di gereja ini, gereja itu, di GPDI ini, GPDI itu. Saya diterima. Ya. Kita baca Wahyu 22 ayat 14-nya. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak ya, atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu, ke dalam surga itu. Saudara coba bayangin adegan ini. Kita berdiri di hadapan tahta Allah di surga. Ya kan? Kita lihat orang-orang kudus yang darahnya dicuci dari segala bangsa, dari segala ras, suku bangsa, dari segala bahasa. Ya kan? Dan mereka ditemani oleh 70 bidadari. Benar nggak? Enggak. Enggak. Ya kan? Mereka ngapain? Mereka dari 200 negara di dunia berada di surga. Dari berbagai negara. Mereka berjubah putih. Saudara bayangin, karena mereka dosa-dosanya yang merah seperti kirmisi sudah Tuhan bayar di atas kayu salib dengan darah anak domba. Amen. Jadi kita nggak usah lagi tiap tahun motong-motong domba. Cukup sekali firman Tuhan katakan, anak domba disembelih untuk apa? Menebus dosa-dosa kita. Amin. Jadi saudara, kita semua pakai jubah putih, kain kotor dibuang. Ada lagunya itu ya, diambil dari Yesaya 64 ayat 6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Makanya walaupun kita saleh seperti Ayub, di hadapan Tuhan masih seperti kain kotor. Nggak ada saudara. Kita bisa 100% putih bersih, tidak berdosa, atau dosa kita dihapus oleh perbuatan baik kita. Nggak akan tidak ada. Tidak pernah ada saudara manusia, walaupun kita telah melakukan 631 hukum Taurat,
Ya. Hukum Kristen cuma dua. Kasih lihat Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap apa yang ada padamu. Yang kedua, hukumnya kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Cuma dua minta. Dan saudara sudah lakukan itu, tetap kotor. Tapi kita bersyukur Tuhan Yesus mau mati di atas kayu salib, membersihkan kotoran kita. Amin. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Ya kan? Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaran sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Itulah kebenaran. Amin. Amin. Kebenaran yang dianugerahkan Allah berdasarkan iman kepercayaan kita. Amin. Amin. Kita bersyukur punya Tuhan. Terakhir, saudara. Zakaria 3 ayat 3. Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu, yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya. Tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Amin. Jubah putih akan diganti dengan pakaian pesta. Amin. Pesta dengan siapa? 70 bidadari. Pesta dengan Yesus yang setia. Amin. Dia adalah Tuhan Yesus setia. Dia adalah sahabat kita. Dalam segala susah, Dia selalu menghibur kita. Amin. Dia mengerti bahasa. Tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Dia tetap Tuhan yang sama. Kita nyanyikan itu, lagu yang ditulis oleh Om Yoyo. Dia dalam segala susahku, selalu menghibur. Dia mengerti bahasa, tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Sekali lagi, Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghibur. Dia mengerti bahasa, tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Bapa dan Saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami diingatkan kembali bahwa Engkau adalah Tuhan Allah yang maha baik, sungguh baik, teramat baik bagi kami masing-masing. Seringkali kami berbuat dosa, seringkali kami tidak dengar dengaran Tuhan, seringkali kami tidak melakukan firman Tuhan, sering kami melawan Engkau,
Sering kami tidak percaya kepadamu, seringkali kami tidak beriman kepadamu, seringkali kami meremehkan Engkau, sering kami merasa kecewa, putus asa. Padahal Tuhan sudah beri kami Roh Kudus. Inilah hari Pentakosta besok yang kami akan berikan. Kami percaya Roh Kudus menjadi roh yang setia. Roh Kudus adalah roh Tuhan. Roh Kudus adalah sahabatku, sahabat kita. Roh Kudus selalu menghibur kita karena Dia adalah roh menghibur. Roh Kudus selalu menolong kita karena Dia roh penolong. Roh Kudus mengajarkan segala apapun juga kepada kita karena Dia ada roh yang suka mengajar. Siang hari ini Bapak di surga, ampuni kesalahan dan dosa. Kami ingin memiliki jubah-jubah yang Kau kenakan, sampai Kau kenakan jubah putih, jubah yang maha indah itu. Kami akan memegang daun-daun palem di tangan kami, bersorak-sorai memuji memuliakan nama-Mu, Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, Juru Selamat kami yang agung. Tuhan, tetaplah Tuhan, jadikan kami setia menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Karena pelayan Tuhan adalah pekerjaan yang benar, pekerjaan yang suci, pekerjaan yang kudus. Kalau Kau memilih kami dan memanggil kami, berikan pikiran Kristus, berikan hati Kristus, berikan semua mujizat-mujizat seperti Kristus. Kami adalah hamba-hamba Tuhan. Kalau di luar sana banyak PHK, kalau di luar sana banyak yang diputus kerjaan, kalau di luar sana banyak yang tidak punya kerjaan. Tapi firman Tuhan katakan kepada kami, Yesus Kristus berkata, Engkau akan melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada yang aku kerjakan. Artinya kami sudah diberi pekerjaan. Kami bukan korban PHK. Kami bukan korban dunia. Kami adalah murid Kristus yang dikasih pekerjaan sampai mati, memberitakan kebenaran firman Kristus, Injil kebenaran, Injil keselamatan ke seluruh dunia sampai ujung dunia. Sehingga banyak Tuhan yang berbalik kepada yang berdoa, surga tidak sepi. Surga akan berkumpul ribuan, jutaan, miliaran orang-orang dari 200 negara manapun bersatu bersama kami untuk masuk dalam kerajaan surga. Pengorbanan Tuhan Yesus tidak sia-sia. Kami pastikan itu. Kami akan melayani Tuhan lebih sungguh lagi kepadamu dan kepada sesama kami. Dan kami tidak pernah lagi akan memikirkan hal-hal yang dipikirkan oleh dunia. Tidak akan lagi memikirkan tentang sandang makan pangan apapun. Karena kami percaya Kau ada Tuhan yang setia, Tuhan yang mengerti semua bahasa kami. Diberkatilah semua hamba-hamba Tuhan yang hadir pada siang hari ini bersama kami, keluarganya, anak-anak cucunya. Tuhan pelihara. Tidak ada yang meminta-minta, tapi mereka menjadi berkat, membawa berkat, memberi berkat yang luar biasa. Rumah penggembala mereka, gereja-gereja yang digembalakan oleh mereka, Tuhan akan datangkan dari utara, selatan, barat, timur, seluruh penjuru angin, orang-orang yang siap diberkati dan siap untuk bertobat. Akan datang semua ke tempatan pelayan-pelayan Tuhan, gembala Tuhan di tempat ini. Mereka akan menjadi jemaat-jemaat yang
dahsyat dan luar biasa. Tidak ada yang kekurangan, tidak ada yang kesulitan, tidak ada yang miskin di antara kami semua yang hadir di tempat ini. Kami adalah orang-orang yang diberkati oleh Yesus Kristus Tuhan. Kami adalah anak raja dari segala raja. Kami ini adalah pangeran-pangeran yang luar biasa. Biji mata Tuhan, mempelai Tuhan, kekasih Tuhan. Tuhan tidak pernah bohong, tidak pernah berdusta. Kami bersyukur memiliki Yesus Kristus Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tetaplah bersama kami Yesus Kristus Roh Kudus sampai berakhirnya acara kami. Semua yang hadir, semua yang mengambil pelayanan, pemain musik, WL, operator, kolektan, semuanya diberkati oleh Tuhan Yesus. Karena Engkau adalah Yesus yang sahabat kami. Haleluya. Dia mengerti bahasa. Amin.